di surga firdaus a'lanya, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang luar biasa, apa hikmah atau kenapa Allah memilih Masjidil Aqsa tempat persinggahan sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan? Pertama, bukankah Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya? Nih hadis Rasulullah. Kadang kita sebagai muslimin muslimat punten ya, setiap hari sholat menghadap kiblat, mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat. Punten, kalau ada ditanya saat ini, panitia semua tutup ruangan ini, nggak boleh ada yang keluar kecuali yang bisa menjawab ini boleh keluar. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kiswahnya itu? Bingung kan? Itulah kita umat Islam yang saat ini. Kenapa? Iya ya, dengan kiblatnya saja kita tidak tahu sejarahnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini yang pertama. Iya. Ka'bah adalah rumah pertama atau rumah Allah yang pertama kali. Ini sebagai punten introspeksi kita yang tiap hari kita katakan mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah. Sejarah Ka'bahnya saja kita luput dalam pengetahuan kita. Siapa yang pertama kali menutup Ka'bah ini dengan kiswahnya? Tubba, raja dari Yaman. Cukup panjang sejarahnya. Lihat sirah Nabawiyah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana rumah Allah yang pertama kali dibangun? Rasulullah menjawab, ini adalah Baitullah Makkah yang ada Ka'bah. Yang kedua, ya Rasulullah, Rasulullah katakan apa? Inilah Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dibuatnya 40 tahun. 40 tahun. Maka dengan mengatakan asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram, Makkah ini masjid yang pertama, ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, karena ini ada masjid pertama, masjid kedua. Ini gambaran hikmah yang ada, kemuliaan yang ada. Yang kedua, kenapa Aqsa menjadikan sebagai singgahnya Rasulullah SAW? Karena dari Palestina, dari Aqsa ini adalah jalan menuju ke Sidratul Muntaha. Itu jalannya. Jadi kalau kita mau ke Bandung pakai kereta cepat itu namanya apa? Ada relnya nggak tuh? Bisa nggak itu kereta jangan pakai itu relnya? Persis seperti buruk, hanya itu jalan menuju ke Sidratul Muntaha. Dan di situ juga buruk kalau mau turun ke bumi hanya melalui itu jalannya, karena itu relnya. Maka NASA telah menemukan bertahun-tahun yang lalu, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada semacam bolongan yang mana bolong ini diperkirakan besarnya adalah punten di bawah unta, di atas kuda, maka persis itu adalah bentuknya dan besarnya buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu relnya. Ini gambaran yang kedua tentang Aqsa. Ketiga, kenapa mesti Aqsa juga dijadikan sebagai singgah? Karena di situ adalah perjuangan para nabi dan dimuliakan tempat ini. Bukankah Nabi Ibrahim di sana? Bukankah keturunan punten nabi yang namanya disebutnya Nabi Daud, ataupun di situ juga disebutkan ada Nabiullah yang namanya punten terkenal semuanya, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, semua terkenal di sana. Dan ini adalah kota Yerusalem yang letaknya di situ ada Masjid Aqsa. Itulah yang paling luar biasa sejarah para nabi yang ada. Maka di situ dijadikan punten tempat perjuangan syiar tauhid yang punten menjulang. Tiga ya. Ada yang catat di sini? 4, semua ada 70. Aduh, 70. Yang lainnya ngarang nanti cerita. Tidak. Yang keempat, punten, apa yang terindah lagi? Alladzi barakna haula, yang di sekelilingnya diberikan keberkahan. Bunda, ayahanda, kenapa di sekelilingnya diberikan keberkahan? Punten, tanpa merasa hormat. Para ulama, para kiai, para asatid sudah menyampaikan
Bertahun-tahun di Indonesia pun dengar para ulama ini sudah digembor-gembor, sudah disampaikan. Kenapa? Simak baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kaitannya karena Allah sudah merancang tempat ini, Aqsa ini adalah tempat reuni para nabi. Bukankah Rasulullah setelah dari Sidratul Muntaha turun ke Aqsa, begitu tiba di Aqsa kaget Rasulullah. Kenapa? Karena udah padat seperti ini nih, padat nih. Padat jamaah ini berapa ribu ini jamaah ini. Belum di luar lagi yang duduk punten. Iya. Padat semuanya. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi ma ra'aitu shibran ala makanin farighin. Demi Allah aku tidak bisa menyimpan satu jengkal di tanah ini, di Aqsa ini, tempat yang kosong karena semua penuh dengan manusia. Ketika turun, lalu ditanya, ya Jibril man haula? Jibril, siapa orang ini? Siapa orang ini Jibril? Kok penuh padat di Aqsa ini? Jibril mengatakan, dzakal anbiya war rusul. Itu adalah para nabi dan para rasul. Ja'una liyastaqbiluna. Mereka datang untuk kalau kalimatnya datang untuk menunggu kedatanganmu dari Sidratul Muntaha. Maka disitulah para nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha? Sudah. Apa hadiahnya? Salat. Yang mana? 5 waktu ini. Apa kata para nabi? Ya Rasulullah, sudikah kiranya hadiah yang terindah adalah salat? Sebelum dibagikan kepada umatmu, kami merasakan nikmatnya salat. Allahu Akbar. Ini para nabi nih. Kalau ibu, bapak, punten ada tetangga yang haji nggak pamit. Ketika tetangga bilang, maaf ya, saya haji nggak pamit. Kata ibu bapak, nggak apa-apa, yang penting itu oleh-olehnya. Tahu aja. Ada tetangga ibu ke Palembang, nggak izin, tiba-tiba datang, maaf ya, saya kemarin ke Palembang. Kata ibu, nggak apa-apa, yang penting pempeknya tuh. Nah itu dia. Maka dengan mengatakan, ya Rasulullah, engkau mendapatkan hadiah terindah untuk umatmu salat, maka izin sebelum umatmu merasakan keindahan salat ini, berikan kepada kami seperti apa indahnya salat. Langsung Rasulullah jadi imam, langsung makmumnya para nabi. Bisa dibayangkan ibu bapak, salat imamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makmumnya siapa? Para nabi, para rasul. Para nabi, 245.000 nabi rasul tur di belakang semuanya salat. Allahu Akbar. Semuanya makmumnya adalah para nabi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, adakah di bumi ini tempat berkumpul para nabi, para rasul di tempat yang sama, di waktu yang sama, bersujud sama-sama, mengagungkan Allah sama-sama, kecuali di Aqsa? Ada apa tidak? Tidak ada. Allah sudah canangkan, ini adalah tempat yang aku pilih. Maka Allah katakan, alladzi barakna haulahu. Tempat yang berkah yang digambarkan 3 kan? 1 adalah Makkah karena di situ ada Ka'bah. Yang kedua Madinah karena di situ ada kuburannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Aqsa karena di situ ada tempat sujudnya para nabi berjamaah. Punten-punten, mampir sedikit. Ibu bapak, apakah ada hadis, dalil baik dari Quran ataupun hadis sahih yang menyatakan ada kuburan nabi yang pasti itu kuburannya kuburan nabi selain kuburan Nabi Muhammad kepastiannya? Misalnya, ini kuburannya Nabi Ibrahim, benarkah ada dalilnya? Secara sahih benar. Apakah ini kuburannya Nabi Musa, benarkah itu? Semua kuburan para nabi yang digambarkan tidak ada penentuan dalam Quran, hadis. Ini kuburannya fulan, ini kuburannya fulan, ini kuburannya Nabi fulan, kuburan Nabi fulan, kuburan Nabi fulan. Tidak ada, hanya diperkirakan. Hanya satu-satunya kuburan Nabi Muhammad yang jelas itu adalah kuburannya Nabi Muhammad, itu adalah di mana? Di Madinah. Kenapa? Karena disunahkan untuk ke sana. Sampai kita harus datang
dengan mengatakan la tasyuddu rihal illa bithalata. Sampai gitu kan Rasulullah juga. Jangan memaksakan bepergian kecuali 3 tempat. Pertama, Makkah. Yang kedua, Madinah. Yang ketiga, Aqsa. Maka kalau seandainya ini ada keterangan Rasulullah SAW, jika Anda tidak bisa sampai ke Aqsa, maka cukup Anda titipkan minyak wangimu kepada orang yang ke Aqsa agar minyak wangi kita punten tercium di Aqsa. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan Damai Indonesiaku ini, dimudahkan untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah, dan ke Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Masya Allah.